Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta kami akan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jemaat dikasih Tuhan, tahu kisah ini ya? Ayub. Ya, kita semua tentu kenal seorang yang punya iman yang luar biasa, yang teruji imannya. Nah, dikisahkan Ayub ini ceritanya, ya, dia mengalami situasi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat menyedihkan. Setelah Tuhan memberikan izin atau mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, maka mulailah terjadi hal-hal yang mengerikan. Ya, ada ternak-ternaknya dijarah, ada ternak-ternaknya yang mati, ya karena ada api dari langit. Anak-anaknya yang mati semua karena tertimpa bangunan rumah yang ada ketika ada angin ribut waktu itu. Sehingga intinya singkat cerita bahwa harta benda Ayub yang sebelumnya dia sudah kaya raja itu habis. Anak-anaknya mati semua. Tinggal dia, istrinya. Dan nanti kalau kita baca kelanjutannya pun, Ayub pun kesehatannya juga terenggut sehingga dia mengalami sakit di tubuhnya. Jadi di sini Ayub mengalami satu ujian iman yang luar biasa. Ya, diceritakan hamba-hambanya satu persatu memberi laporan tentang ternaknya, tentang anak-anaknya yang semuanya sudah tidak ada. Apa respon Ayub ketika mendengar kabar buruk itu? Ketika mendengar kabar yang menyedihkan itu? Maka berdirilah Ayub, dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini tanda perkabungan. Ya, tanda dia bersedih, dia berduka luar biasa. Tetapi perhatikan, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini dalam kondisi seperti ini, dia tetap ingat Tuhan. Dia mulai bersujud, dia mulai menyembah Tuhan.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Artinya aku datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Aku datang ke dunia dalam segala kelemahanku. Dan nanti pun akan kembali lagi dengan kondisi tidak punya apa-apa. Nggak ada yang bisa dibawa ke sana. Dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi ketika diizinkan sesuatu dimiliki dan diizinkan juga sesuatu diambil, Ayub tidak menyalahkan. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia nggak salah paham dengan Tuhan. Ya, seringkali kita salah paham kan? Ya, ada masalah dikit, Tuhan kenapa kau izinkan begini? Tuhan bukankah aku sudah berbuat baik? Tuhan bukankah aku sudah ibadah dan pelayanan? Tuhan bukankah aku juga sering berdoa baca firman? Tuhan aku sering muji Engkau loh Tuhan. Tuhan aku rajin loh Tuhan untuk melayani. Ada saja yang kita seringkali buat laporan ke Tuhan ketika masalah datang. Tetapi Ayub tidak demikian. Ayub dia juga rajin loh. Dia selalu memberikan korban kepada Tuhan. Dia selalu sembahyang kepada Tuhan. Makanya di bagian awal ayat ini dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh hidupnya. Tuhan mengakui itu. Tuhan tahu akan hal itu. Ya, tetapi sekalipun Ayub berbuat saleh dalam hidupnya dan tidak bercela, tetapi diuji, diizinkan Tuhan ujian yang berat terjadi. Nah, dari situlah kita bisa melihat iman seorang Ayub. Nanti kita tahu kisahnya ya. Dipulihkan, harta dipulihkan, anak-anak yang baru diberikan, dan seterusnya. Jadi intinya, kita belajar hari ini respon Ayub ketika menghadapi keadaan atau menerima kabar buruk. Sesuatu keadaan yang sangat-sangat tidak diinginkan. Ya, kejadian yang sangat-sangat mungkin dikatakan menyakitkan sekali. Respon dia, ya pasti berduka, pasti dia sedih. Dia mengoyakkan jubah, mencukur rambut kepalanya yang menandakan bahwa dia sangat-sangat sedih akan hal itu. Kemudian ini yang luar biasa, dia sujud dan menyembah dan berkata, Tuhan, aku datang gak bawa apa-apa, aku pun nanti kembali gak bawa apa-apa. Engkau yang memberikan semuanya, Engkau mengambil semua. Oke Tuhan, tidak masalah. Ya, dikatakan terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Belajar dari Ayub. Kalau engkau diizinkan mengalami sesuatu yang tidak semestinya, belajar seperti Ayub. Ayo, tetap sembah dia. Jangan salahkan Tuhan. Jangan menuduh Tuhan yang enggak. Tetap percaya. Dia akan beri yang terbaik bagi hidupmu. Dan dia akan beri kekuatan. Dan engkau dimampukan menghadapi semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari seorang Ayub yang mengalami proses yang tidak mudah, tetapi dia teruji. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya nanti Engkau memulihkan. Demikian juga kiranya setiap kami yang sedang mengalami proses hidup, mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan, kami mau tetap percaya Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memampukan kami melewati semua dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.